Gini nih, orang udah pada sibuk bikin AI, bikin teknologi. Ini masih nguplek aja buka-buka Solatip, susah bener dah. Ah, ribet banget dah. Masuk. Risi, Bang Delu. Siska. Aduh, selamat lebaran ya. Makasih banyak. Sini dong, duduk. Iya. Aduh. Terima kasih. Gimana? Ini masih ada kue lebaran nih. Lumayan, basian sisa-sisa kemarin dapat apa namanya? Parcel. Oh. Parcel. Hampers lah kalau orang-orang sekarang ngomongnya ya. Kemana aja? Udah bertetangga lama baru kelihatan. Iya, kemarin aku ikut mudik. Ikut mudik kan? Nonis kan? Ya, ikut selebrasi lah, selebrasi. Oh iya, banyak selebrasi ya. Banyak keluarga muslim di kampung sih, jadi kayak. Berarti ikut selebrasi war tajil juga. Betul takdir ya, bener. Aduh. Gimana kabarnya? Sehat, nih makin gemuk. Luar biasa, Bang Delu. Makin gemuk. Ini makin berisi. Makin berisi. Lebih tepatnya makin berisi lah ya. Makin berisi. Kemana aja sih? Biasalah Bang, pesantren. Pesantren? Nonis pesantren? Aduh, ntar lu pesantren dalam, maksudnya pesantren gimana nih? Dikandangin dulu kan kalau masa-masa mau lebaran tuh harus dikandangin dulu. Dikandangin dulu, ya ampun. Tapi ngomong-ngomong, Delu masih ada kue-kue lebaran? Boleh. Delu bikin minum ya? Boleh. Oke, kalau nggak ngerepotin. Oh enggak dong, ya. Bentar, Delu permisi dulu. Boleh kali ya dicemil beneran. Ini kosannya Bang Delu ini apa? Cozy banget sekarang, kayak banyak yang berubah ya. Iya, karena biar kalau ngebungkus tuh agak-agak mudah sekarang, nggak perlu dibawa ke hotel kan? Iya sih. Main di kosan aja. Main di kosan aja. Cuma ada sirup gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak, ngerepotin sekali. Nggak pakai cheers nggak? Cheers dulu. Enak. Nah, Siska, gue sebenarnya penasaran loh, kayak lu tuh kayak ngebangun apa kalau di sosial media tuh image-nya tuh kayak vulgar banget, tapi kalau di kehidupan nyatanya lu gimana sih? Kita karena udah lama nggak ketemu ya, Bang Delu juga tetangga kosan jarang banget ngeliat Siska keluar kan? Iya bener, jarang ngeliat keluar sih. Jarang ngeliat keluar soalnya di dalam terus ya. Iya, di dalam betul. Terus. Kalau misalnya Siska pribadi sih lebih ke kalau di konten sosial media memang ya adult content creator aja. Tapi kalau di real life-nya ya biasa nongkrong, main bareng gitu-gitu aja sih. Tapi vulgar juga gak sih kalau misalnya lu enggak, bisa di arah kormas aku kalau vulgar di tempat umum. Udah pernah lagi jadi kayak jangan ya kan. Tapi kan misalkan dengan image lu yang dibangun kayak vulgar gitu, banyak ketemu orang kan? Pasti. Itu kayak ada yang pernah kurang ajar gak sih? Justru itu Bang, ketika Siska udah menjadi kayak self brandingnya Siska itu justru orang kayaknya nggak berani deh kurang ajar. Beda sama dulu sebelum menjadi Siska itu, jadi kayak Siska juga kayak beberapa kali mendapatkan sexual harassment gitu-gitu. Jadi kayak gimana tuh? Pernah? Banyak sih, kayak apa sih, lebih banyak kayak begal kayak begal payudara, terus begal kayak pantat gitu-gitu, terus kayak Tapi bukannya nggak perlu dibegal, biasanya dikasihin kan? Makanya minta baik-baik, jangan tiba-tiba nyomot ya kan, kaget kitanya. Minta pasti kayak ya boleh gitu kan. Padahal kan sopan aja ya. Iya, sopan aja. Nggak perlu ini mau lu tidak ngelihat konten-kontennya dia, nggak perlu dibegal juga, ini mah ditawarin kok gitu ya. Minta baik-baik. Minta baik-baik, sopan. Apa? Dulu kan kayak pernah bikin film kalau nggak salah ya, yang apa judulnya Keramat Tunggal. Oh, Keramat Tunggal. Nah itu kalau nggak salah filmnya itu di ban sama Kominfo. Oh iya, itu jadi hari pertama tayang tuh bener-bener langsung. Tapi yang jadi pertanyaan, yang di ban itu filmnya atau Siska? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya sih bener, dua-duanya. Lah emang kenapa?
Karena ternyata Siska nggak tahu Bang, ternyata production house-nya yang memproduksi film Kramat Tunggak itu ternyata dia tidak memiliki legalitas yang jelas dan tidak memiliki lembaga sensor film gitu, perizinan dari sensor filmnya. Padahal film itu nanti rencananya akan dipublish di website gitu loh, atau enggak di aplikasi. Menurut dia itu kayak semacam kayak Netflix gitu-gitu websitenya dia tuh. Lah emang kayak harus ada sensor-sensor kayak gitu, emang isinya apaan filmnya? Kok sedikit dewasa sih sebenarnya. Dewasa. Konten-konten apa sih, film-film dewasa gitu, 18 plus pastinya. Kayak Cuma nggak yang benaran, nggak betulan gitu loh. Itu kayak seolah-olah, dan kita namanya juga acting ya, jadi kayak ya pura-puranya aja. Bukan karena ada Siska-nya? Bisa jadi. Soalnya dia itu ternyata sebelum Siska ikut kontrak kerja di production house itu, ternyata mereka itu sudah memproduksi banyak banget ratusan film dan aman-aman saja. Tapi ketika Siska ikut main di film itu dan baru satu judul, tiba-tiba langsung berarti permasalahin. Gagal tayang dong? Udah tayang, tapi di website pribadi mereka. Maksudnya pada website pribadi itu ya websitenya production house-nya itu. Tapi seharusnya itu film tuh kan tayang di bioskop? Enggak, memang buat di website. Ya. Jadi itu kayak produksi kelas website. Berarti sebenarnya permasalahannya bukan pada filmnya, tapi pada si kayaknya. Iya sih, dan emang itu rame banget ya waktu itu. Terus habis itu ada kayak salah satu adegan scene yang bener-bener viral banget. Kalau Bang Delu mungkin pernah lihat yang Siska berdoa. Siska capek kerjaannya gini-gini terus. Kerjanya ngewe terus gitu sambil doa itu capek. Gitu. Ya kayak gas viral terus habis itu kayak besoknya langsung nggak bisa diakses dah tuh websitenya. Langsung di take down semua filmnya, nggak ada. Kalau adegan itu berarti sebenarnya doanya bukan doa di film dong. Seharusnya itu mah kehidupan nyatanya begitu. Enggak, jadi sebenarnya filmnya itu menceritakan kayak apa sih, kehidupan seorang PSK gitu loh, yang dia pengen bertobat ceritanya gitu. Di skripnya sih gitu ya. Kalau aslinya? Ya emang jadi speechless gitu. Ya, emang gitu. Tapi sebenarnya sebelum kayak sekarang misalnya jadi selebgram lah atau apa segala macam di bidang yang sekarang lagi digeluti, dulunya tuh emang Siska itu siapa sih, ngapain sih gitu loh? Sebelum menjadi konten kreator dewasa, Siska itu ya mahasiswa. Terus kayak Siska juga kerja, terus Siska juga dulu pernah punya usaha kayak warung makan. Sama jualan token listrik katanya. Itu kalau misalnya Siska nggak punya tete. Kalau Siska nggak punya tete itu kayak mbak-mbak jualan token listrik atau apa sih, tahu nggak sih, di counter-counter kota gitu loh. Oh, counter-counter kota. Mbak biasa yang jualan pulsa. Oh, mbak Jawa biasa aja yang misalkan yang pergi kuliah. Jurusan apa dulu? Psikologi. Psikologi. Berarti lu bisa ngebaca psikologi. Aku bukan dukun. Ya bisa tahu, bisa diajak sharing aja. Lulus tapi? Enggak. Kan mengundurkan diri karena kasus kemarin. Iya sih. Orang yang percaya, misalnya kayak nanya sama Siska juga, siapa ya? Misalnya kayak, aduh, mau ini dong, kayak curhat dong mama Siska gitu. Kalau misalnya aku punya permasalahan hidup gini, tidak terselesaikan juga masalahnya, malah makin bermasalah. Nambah masalah yang ada ya kan? Iya. Gitu. Nah, kayak Siska tuh kok bisa sih kepikiran gitu bikin konten-konten kayak gitu? Awal kepikirannya gimana sih? Sebenarnya ceritanya agak panjang, cuma aku persingkat. Kalau misalnya dulu itu. Ya loh. Ya misi Pak. Oh iya. Mau nganter ini Mbak Siska ya. Aku kalau ngeliat mas-mas ojol gini kayak. Aduh. Sini mas, duduk mas. Duduk mas. Aku sibuk. Emang tahu? Tahu saya. Tahu apa? Nggak tahu, saya sering lihat videonya aja. Video apa? Di Twitter. Emang video apa? Ada deh. Takut saya ngeliat dia. Kok takut kenapa? Nggak tahu. Banyak dah video dia sama emang Siska menakutkan itu? Enggak, dia banyak buat video-video sama ojol begitu.
Menarik sih. Videonya menarik. Makanya kamu jadi ojol sekarang. Makanya. Justru saya ngelamar kerjaan jadi ojol, ngincernya pengen dapat dia. Gitu. Saya masih suka aku bisa di sini. Aduh. Saya nganterin makanan aja nih. Oh, terima kasih banyak. Emang Siska kan emang tetanggaan sama gua. Cuma emang jarak karena kesibukan dia jadi dia jarang berkunjung ke sini. Berarti saya ntar ngetemnya deket sini aja. Lah, enggak usah ngetem, langsung aja ke rumah saya. Serius? Kamar saya sebelah. Saya standby sebelah aja. Ntar dulu mau kemana? Udah saya pengen kerja lagi saya. Ntar dulu mau kemana? Siska, apa namanya kayak emang ada apa sih sama ojol? Kenapa harus ojol sih? Kenapa harus ojol itu pertanyaan yang bagus. Karena dulu tuh aku ngerasa tuh ojol tuh kayak mohon maaf ya kayak pekerjaan yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain di luar sana sebelum lagi rame-ramenya gitu kan. Karena cuma nganter makanan, nganter penumpang terus kayak jarang dikasih tip gitu. Mata lo. Kayak gitu terus mereka tuh kan dulu banyak banget yang dapat apa ya kayak ya bullying atau dapat kenapa sih lu gak mau banget deket dia? Santai aja santai grogi itu. saya sering lihat dia di Twitter. Gimana ini kan? Ya Allah. Terus kayak gitu terus nggak tahu kenapa dulu karena yang ada kayak online delivery food itu di tempat kita adalah ojol ya aku ojol aja terus kan ngasih tipnya berbeda nih dari yang lain. Apa tipnya? Tipsnya apa? Tipsnya aku tuh tidak pernah nonton video-video Siska. Bagus dong. Iya. Tidak tipsnya apa? Dikasih tip apa emang? Aku ngasih tipnya yang tidak bisa dilupakan. Jadi kayak kenang-kenangan gitu. Kalau dikasih tip uang kan mungkin bisa kayak ya bisa dibelanjain. Merchandise lah. Merchandise. Ya kan. Bisa-bisanya tipnya merchandise dong. Merchandise apa? Masa merchandise kasih daging gimana? Berarti semua ojol tuh dapat gitu. Ya enggak, itu tergantung akunya, tergantung kayak milih-milih juga. Iya, pasti. Dan katanya ada ojol yang sempat nolak lu ya? Iya, ada. Ditolak sama sekelas Sky aja. Ojol dikasih tip, ditolak gitu. Ditolak. Tapi yang lucunya adalah ketika aku tawarin terus kayak Pak, mohon maaf Pak, saya nggak ada uang cash. Bapak kalau mau tip, nggak apa-apa pegang aja, mau yang kanan apa yang kiri gitu. Hah? Enggak Mbak, saya lagi kerja gitu kan. Terus habis itu kayak dia bilang, enggak Mbak, saya lagi kerja, saya nggak yang gitu-gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa Pak. Terus aku kan ngerasa nggak enak hati tuh Bang. Jadi kayak minta maaf beneran, terus aku kasih uang tip beneran dong. Ya lumayan lah saat itu. Terus habis itu dia cabut, aku minta maaf, say sorry. Terus aku lagi makan yang aku order itu. Terus sejam kemudian nggak lama dia chat, karena dulu kita aplikasi bisa terkonek lewat WhatsApp ya. Gitu. Iya. Iya benar, dia bilang bukan saya lebih tepatnya kayak Mbak, saya ojol yang saya driver yang tadi, Mbaknya masih di tempat itu nggak? Boleh nggak saya balik lagi? Sama itu. Sama. Iya. Terus habis itu aku balas aja. Mohon maaf Pak, kesempatan nggak datang 2 kali terus aku bodoh. Udah terus aku cabut dari situ. Kesempatan bisa-bisanya lu udah dapet tip terus pengen dapet double. Gitu. Mungkin dia tahu kalau itu lagi di record. Mungkin. Dia salah satu penonton juga berarti. Iya kan? Dia salah satu penonton pasti. Dia tahu. Mungkin. Dia pengen yang silent aja gitu. Betul. Atau mungkin nggak sih, kalau menurut aku sih mungkin dia sejam kemudian terus baru ngechat Siska itu karena dia pulang dulu, mandi dulu kali ya, prepare dulu baru balik lagi. Tapi saya ditawarin juga ntar. Boleh? Soalnya saya standby aja di sebelah. Iya, silakan. Ya. Langsung aja nggak dikunci kok. Itu makanannya, makasih ya. Makasih banyak ya. Tip, apa lu jangan sampai ngechat dia. Kan saya udah standby di sebelah. Oke. Dia standby aja ya. Jangan nyesel kok. Ya, makasih ya. Makasih. Tapi lu apa namanya kayak tadi yang gue bilang bisa kepikiran gitu, lu nggak sampai ngasih tip yang kayak begitu sampai sejauh mana yang lu lakuin tipnya? Sampai sejauh apa ya? BJ kali ya. BJ? Di BJ sama lu? Karena waktu itu drivernya kayak wow, kayak aku banget pada saat itu. Lah emang lu banget, emang petis lu kayak gimana? Nggak tahu kenapa waktu itu drivernya badannya bagus, nggak terlalu muda kayak Parubaya aja, tapi badannya bagus, keker, terus kayak wangi banget. Oke. Wangi banget, jadi kayak sini loh. Iya, tapi kan kebanyakan ojol juga bawa matahari. Itu dia gitu, makanya kenapa pada saat itu aku nemu driver yang baunya tuh wangi banget. Sampai di BJ sama lu ya.
Oh, maksud BJ tuh bajak ya? Bajak, betul. Dibajak sama aku. Bajak guys. Oh, anjir, gila loh. Ojol, tapi kayak kalau misalkan lu ketemu kayak ojol-ojol, kayak nge-notice lu nggak sih? Iya pasti. Pada nge-notice. Lu masih suka gunain jasa mereka nggak? Masih sampai sekarang pun. Sampai sekarang atau pernah misalkan kayak bukan cuma order makanan kayak gitu, tapi lu kayak dianterin gitu? Ke lokasi. Iya ya. Nah, terus ngobrol sama ojolnya. Iya, cuma kadang ada yang emang nggak notice karena aku pakai nama lain di aplikasi gitu Bang. Jadi kayak baru ntar pas udahannya pas turun biasanya mereka DM, Mbak tadi yang naik dari sini ke sini ya, aku tuh yang bawa gitu-gitu. Atau enggak yang kayak pas di motor kayak, Mbak abis ini aku dikasih tip. Enggak sih, mereka lebih ke kayak kasih kaya gitu. Boleh nggak minta foto? Udah gitu doang. Selebihnya belakang layar. Ngomong-ngomong kayak itu kan konten-kontennya diupload ke OnlyFans kan? Betul, pada saat itu. Kok bisa-bisanya nih seorang Siskai yang dari daerah gitu, terus tahu-tahuan OnlyFans gitu, dari mana sih? Jadi dulu itu sebelum upload konten prank-prank itu di OnlyFans tuh Siska aktif di Twitter pada saat itu kan, di Twitter. Terus kayak lagi sebelum COVID itu Siska ikut join kayak grup NSFW. Jadi Not Safe for Work Content Creator dari US gitu. Terus kayak kita ada obrolan, terus kayak kita sering Google Meet, Zoom pada saat itu kan. Terus mereka kayak ada nih aplikasi. Nah sebelum OnlyFans tuh udah ada Patreon Bang. Jadi Siska dulu mainnya di Patreon. Itu Siska lihatnya dari Mia Khalifa. Karena emang Mia Khalifa role model banget buat aku gitu kan. Terus abis itu sharing-sharing sama role model beberapa. Buat aku juga sih. Iya kan, sama kan. Jadi kita sharing-sharing tuh sama konten kreator yang dari Amerika. Terus kayak, oh ini ada aplikasi lain nih, lebih gampang, lebih cuan gitu kan. Lu daripada share-share konten-konten di Twitter gratisan, lu mending taruh aja di situ semua. Gitu. Jadi ke situ. Dulu pikir kayak dulu tuh pernah kayak bikin konten vulgar sendiri atau punya koleksi tinggal upload aja kayak gitu. Betul. Emang punya? Kok lu sampai sebegitunya lu ngoleksi konten-konten vulgar? Iya benar-benar. Jadi dulu sempet ada 2 hard disk gitu pada saat belum kasus ya. 2 hard disk yang sampai 2 tera. 2 tera. Isinya konten vulgar semua. Masih ada nggak hard disk? Udah jadi barang bukti. Ya telat sih Bang Delu kenalnya. Aduh, gitu. Itu udah nggak ada tuh harusnya ya. Waduh, udah jadi barang bukti. Asli. Udah dimusnahkan, nggak tahu dimusnahkan beneran apa dikoleksi lagi sama mereka, nggak tahu sih. Dan karena itu masuk ke pesantren sampai di penjara dua kali makanya. Nah itu tuh penyebabnya apa sih? Karena bikin konten di tempat umum atau di tempat lain atau gimana? Betul. Kasus yang pertama itu kebetulan di Yogyakarta. Pada saat itu ternyata Siska ada konten di OnlyFans, bikinnya eksibisionis. Jadi eksibisionis itu aku tuh kayak ketika di tempat umum, di public space, nggak tahu kenapa ada dorongan seksual, walaupun nggak ada penetrasi, aku bisa orgasme di tempat umum. Hah? Iya, jadi aku harus flashing, harus memamerkan bentuk tubuhku pada saat itu. Dan aku record. Dan itu kayak ya otodidak aja. Oke. Terus? Dan itu dilaporin? Ada yang laporin? Dilaporin, karena waktu itu kontennya Siska cuma taruhnya di OnlyFans. Ternyata ada yang nyebarin lagi ke sosial media platform yang mainstream yang bisa diakses. Potongannya. Yes. Oke. Terus jadi disebarin. Opininya dibangun bla 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 blanya. Nah pada saat itu adalah Bandara Jogja lagi bagus-bagusnya gitu loh citranya. Terus mungkin Siska dianggapnya ya memang kayak merusak citra daerah tersebut. Ya betul. Akhirnya Jogja. ada laporan masuk terus ya udah. Tapi pas bikin di tempat umum gitu sempet hilang nggak yang dipamerin gitu kayak rendang hilang ini yang dipamerinnya hilang gitu? Enggak sih, kan nempel. Nempel ya. Jadi nggak sampai hilang, sampai yang udah nyuri gitu nggak ada ya? Enggak lah. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang ini Siska single atau udah punya pacar sih sudah? Single, masih single. Stay single. Waktu pas sebelumnya kayak waktu pas bikin konten ke belakang gitu tetap pernah single, tapi dulu pernah punya pacar sekali Siska pacaran. Pernah, tapi dia tahu Siska suka bikin video dulu sebelum gitu. Itu belum bikin. Berarti selama pas udah mulai bikin konten vulgar Siska tuh nggak berpacaran. Enggak. Lebih ke menikmati petis dengan ojol-ojolnya aja ya. Betul.
Sama mungkin kayak mendatangkan pria-pria yang aku mau, jadi kayak sini datang. Segampang itu sekarang ya. Easy. Wow. Easy. Wow. Kosan juga jendela. Gimana ya? Aduh, kok bisa-bisanya kita tetanggaan tapi gue nggak pernah diundang ya, nggak pernah diundang ke kosannya ya, kamarnya ya. Nah justru itu biasanya yang dekat nggak kelihatan. Oh, selama ini karena kalau misalnya gue lihat kan lu lewat kosan kayak biasa-biasa aja, Iya kan? nggak ada masalah segala macam. Oke. Pencitraannya beda. Tapi berarti waktu pas dulu pacaran mah nggak ada masalah ya. Toh dia juga nggak ada rasa cemburu segala macam. Tapi keinginan untuk punya pacar ada nggak? Sekarang enggak. 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 Kenapa? Karena lebih kalau senang punya pacar, menikmati. Iya, tergantung partner ya. Kalau partnernya bisa segila Siska mungkin aku mau. Maksudnya yang open lah ya. Iya, yang open, yang fetishnya sama, kingnya sama, mungkin oke lah. Karena kadang kalau misalnya kita punya pacar atau relationship gitu, takutnya nanti nggak sejalan, nggak cocok. Sedangkan aku orangnya yang masih bebas gitu loh, yang masih kayak sama bule harusnya lu. Udah pernah tapi nggak mau pacaran aja, nggak mau ada relationship komitmen gitu loh, karena memang ada komitmen issue segala macam, jadi kayak nggak deh. Kalau emang mau sekedar for fun apa segala macam ya ayo, that's it. Tapi kok bisa-bisanya lu dari mahasiswa psikologi terus bikin konten vulgar gitu sih? Gimana sih? Sebenarnya bisa ya, apa yang merubah pikiran lu sampai akhirnya kayak paham. terjun ke dunia yang kelam. kelam buat sebagian orang tapi surga buat sebagian orang. Kok iya juga ya? Ya kan. Jadi dulu singkat ceritanya adalah karena ada background traumatik yang pernah Siska alami waktu masih kecil gitu Bang. Jadi kayak ya itu salah satunya banyaknya pelecehan, banyak sexual harassment yang Siska dapatkan dari kecil sampai remaja gitu kan. Wow. Terus, sempet dilecehin waktu pas remaja. End up-nya Siska juga raped. Wah, sempet. Itu pas lu sekali di umur berapa? 17 sih pada saat berarti itu. 17 SMA dong ya? Sama temen sebenarnya sama orang yang nggak dikenal, karena dulu Siska suka ikut fotografi street gitu, komunitas gitu kan di Surabaya. Terus kayak pada dasarnya memang dijebak karena dia tahu waktu Siska pakai baju dulu sempet jadi model muslim juga sih, hijab gitu kan. Terus habis itu kan dipakein. Kok bisa-bisanya kan lu nonis? Basically muslim KTP. Oh. Cuma namanya nonis aja, namanya Francisca Katolik gitu kan. Oke. Terus habis itu kayak dia kayak merancang adanya suatu event di mana komunitas kita akan bikin event di situ, tapi ternyata nggak ada orang. Jadi yang datang cuma aku sama dia. Itu di hotel atau di apa? Enggak. Kayak di rumah, tapi sebenarnya ingatanku ke sana udah nggak mau aku flashback lagi. Jadi kayak mungkin. I'm sorry to asking about it. Ya singkat cerita seperti itu, sehingga Siska kayak mikir kayak ayo udahlah, udah rusak juga gitu pada saat akhirnya itu. Gitu. Ya pada saat itu daripada Siska suicide. Udah rusak juga. Ya udah. Gitu. Sudah dibikin hancur sudah. Soalnya waktu itu sempat kayak dorongan untuk suicide tuh kayak semakin kenceng daripada gitu kan. Itu adalah titik poin atau kayak bounce back aku buat revenge to society juga, revenge to guy. Berarti sempet kayak depres juga dong lu, kayak anxiety atau kayak gitu-gitu. Bukan anxiety lagi, udah mengurung diri selama seminggu di rumah. Pasca kejadian itu? Iya. Ngurung diri sendiri itu bikin konten juga? Enggak ya? Enggak. Ya kan nggak tahu ngapain ngurung diri, takutnya lagi IRL atau apa gitu. Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Yang lagi depressed banget. Tapi kalau misalkan gue pengen tanya, menjadi seorang konten kreator yang vulgar seperti ini tuh sebenarnya kan bukan keinginan lu dong ya? Iya betul. Keinginan terbesar lu sebenarnya dulu tuh apa sih? Jadi psikolog. Tapi akhirnya Siska ke konten kreator dewasa, jadinya ke seksolog sekarang. Seksolog, wah kayak saya tetangga-tetangga saya banyak nih yang punya permasalahan tentang seks nih. Ya, jadi itu dia. Butuh asupan-asupan, kayak pencerahan tentang bagaimana seks yang baik dan benar. Betul, sex education lah ya. Karena pada dasarnya kadang orang bercerai atau orang putus pacaran di relationship mereka tuh bukan hanya sekedar orang ketiga atau finansial gitu kan. Pasti ada karena masalah seks juga.
Iya. Ya kadang-kadang itu yang nggak dipahamin oleh beberapa orang gitu. Sama nggak bisa masak wis. Katanya gitu. Ya, Oke. Seperti itu. Nah sekarang apa namanya, setelah pertanyaan-pertanyaan tentang vulgar-vulgar yang tadi, kalau Siska sendiri sekarang ada nggak rencana mau ngapain gitu? Aku sekarang lagi running buat YouTube juga. YouTube juga? YouTube, IRL juga, terus ada konten-konten juga, terus aku juga lagi proses bikin film dokumenter soal aku. Dokumenter tentang Siska ya? Okay. Dokumenter soal. Berarti yang video-video yang dulu ya dimunculin juga. Wah, aku harus nonton nih. Ya itu. Link-linknya masih ada? Link. Masih ada. Masih. Ntar spesial buat Bang Delu dapat diskon. Asal. Promo. Terus apa lagi? Itu terus habis itu ada rencana aku mau bikin buku, terus lagi proses bikin lagu juga. Terus apa sih, kemarin aku juga mau ada kayak gerakan komunitas perempuan untuk menolak aborsi. Karena waktu aku pengalaman di dalam penjara itu luar biasa sih Bang. Jadi kayak banyak banget pengalaman yang aku dapetin ketika sesama perempuan ketemu gitu-gitu. Oke. Jadi kayak ini keren nih. Lu yang seneng melakukan hal-hal vulgar seperti itu, tapi lu sendiri menolak untuk aborsi. Tapi kan itu kayak hal tersebut itu kan kayak rentan banget gitu kalau untuk terjadi kayak lu hamil apa gitu. Iya betul. Makanya kenapa sex education di sekeliling kita tuh memang harus bener-bener dipatenkan gitu loh Bang. Harus gimana? Jadi gini. Seneng lo kalau misalnya diedukasi tentang seks gini nih ya. Jadi kalau memang kita udah tahu resiko apa segala macam dan kita tetap melakukannya, berarti kita harus siap dong konsekuensinya. Nah, selama kita belum mendapatkan konsekuensi itu, caranya gimana untuk mencegah lah lebih tepatnya. Ya makanya kenapa kita menggalakkan harus pakai alat kontrasepsi apa segala macam gitu. Be smart aja sih. Oke. Karena kalau emang efeknya harus sampai hamil terus itu sih harus aborsi, itu kan berarti kita juga sebagai pembunuh, kita mah udah yang melakukan hal yang begitu terus kayak ngebunuh juga, itu kan kayak apalagi darah daging sendiri ya. Ya itu dia. Jadi kayak every life is matter. Jadi kayak iya, nah kalau lu melakukan sesuatu pasti apapun itu tidak terlepas dengan resikonya. Betul. Tapi yang jadi hal besarnya adalah ketika lu mau melakukan hal tersebut adalah tanggung jawabnya, jangan lepas dari tanggung jawab. Bukan cuma untuk ceweknya doang, tapi untuk cowoknya juga yang melakukan. Nah, itu dia tepat sekali. Kenapa waktu di dalam penjara itu Siska ketemu banyak banget perempuan yang kasusnya itu aborsi. Ternyata mereka itu sebagai korban, entah itu korban dari si pacar atau pasangannya yang tidak bertanggung jawab, atau korban dari keadaan dan ketidakpahaman mereka tentang hukum, kayak gitu sih. Berarti kayak lu 2 kali masuk penjara kan? Yes. Berarti pas yang kedua mah udah kayak kenal aja, udah kayak ke kepala lapas juga, bro, udah gitu, udah aman aja, senior banget ya. Senior. Tapi di lapas yang sama? Enggak beda. Kalau yang pertama itu di Jogja, yang kedua kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Yang sempat ikut yang ini ya, apa namanya, pembuatan yang digerebek, pembuatan film di Jakarta juga itu ya? Nah itu kan kasus Siska. Itu akhirnya berkembang. Itu keseret, akhirnya Siska ada nama Siska jadi talent. Siska jadi cepu di situ. Jadi kalau jadi cepu kenapa saya di penjara juga? Kan kalau saya jadi cepu saya tukar kepala ya Bang, mohon maaf ya. Justru saya di penjara sendiri, sedangkan yang 11 talentnya masih bisa keluar wajib lapor. Saya ditahan sendiri. Oh iya, kok kenapa sih? Padahal kan ya itu. Gimana kok bisa lu yang nyebur, lu yang masuk sendiri, yang lain enggak? Jadi waktu itu kan ada dari sutradara, produser, abis itu lighting, abis itu kameramen, soundman, sama asisten. Ini udah ditetapkan jadi tersangka nih 5 nih, udah masuk nih, udah diproses ke pengadilan, ya kan? Siska dipanggil jadi saksi 2 kali, datang. Abis itu status saksi naik, jadi tersangka. Dipanggil jadi tersangka 2 kali, Siska nggak datang karena pertama Siska minta izin buat reschedule gitu loh. Karena Siska posisinya lagi di Surabaya gitu kan. Terus habis itu lagi sakit juga. Nah, penetapan sebagai tersangka dirasa Siska terlalu terburu-buru. Jadi Siska ngajuin prapit. Dari prapit itu, dari 12 talent yang menjadi tersangka, Siska dijemput sendiri. Yang lain enggak? Enggak, yang lain tetap bisa wajib lapor. Wah. Wah, bisa ya. Makanya. Apa yang menjadi spesialnya Siska?
Jadi kayak dijemput dari Jogja, dibawa ke Polda waktu itu. Oke, tapi ditahan. hal apa sih yang misalnya kayak yang paling Siska kayak bikin keinget-inget sampai sekarang di lapas tuh kayak gimana sih di dalam gitu loh? Kalau di Yang hal yang lapasnya menakutkan buat Siska tuh. Honestly nggak ada yang menakutkan karena memang udah dijalanin ya bang. Yang kan kalau orang namanya di penjara kan, waduh, diina, dianu segala macam, Iya. terus bola apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Kalau di cowok kali ya, Oh, iya. tahu sih kalau di cewek. Kalau di lapas perempuan sih enggak. Di lapas perempuan emang lebih memanusiakan manusia sih. Oke. Lebih memanusiakan manusia dan apa ya, petugas-petugas dalam lapas pun juga kayak sesuai SOP lah, standar operasional mereka tuh emang udah apa ya, menjaga, melayani, kayak ya mengawasi. Ngap gak sih ngomongnya? Ngap gak takutnya? Enggak sih. Enggak ya? Takut ngeliat dia tuh kayak nantang banget gitu. Ya gimana? Kalau gini kan jelek ya, oh, iya, postur. Iya, Emang postur. Udah postur ya. Udah bawaan. Okay. Nantang banget, iya ya. Sih ngajak ribut. Dan ke depan Siska mau tetap melakukan hal sama karena mungkin kayak nyaman dengan apa yang dilakukan atau pengen membuat sesuatu hal yang berbeda lah gitu. Pasti karena gini, kalau aku sendiri itu kayak setiap platform sosial media beda kepribadian. Yeah. Apalagi ditambah sekarang kan aku juga lagi running IRL juga kan. Jadi aku tuh mau menunjukkan bahwasanya ke audiens aku, lu bakal lihat sosok Siska yang berbeda dari yang lu lihat selama ini di sosial media. Karena yang selama ini di sosial media tuh self branding. Yeah. Self branding as a porn star UMKM lokal gitu kan. UMKM lokal. Produknya sudah ketahuan dong, apa dong kalau UMKM dong. Ini iya, aduh. Porn star UMKM lokal gitu kan. Oke. Dan juga kayak ya jadi akan ada beda dari self branding lagi beda. Tapi orang tuh pasti nggak bisa, mungkin akan butuh waktu dan proses yang lama ya kalau misalnya, karena self branding sebagai Siska sebagai pornstar itu udah terlalu melekat gitu. Jadi apapun yang Siska lakukan ke depannya mungkin memang nggak jauh-jauh dari itu, tapi ya Siska akan berusaha untuk kayak menunjukkan another side of me aja. Lah tapi keluarga lu gimana sih kalau misalnya ngeliat lu kayak gitu? Nggak apa-apa, aman. Keluarga nggak ada yang kayak Siska ya tuh itu tuh paman-paman lu kasih kayak dikit. Oh iya, aku ceritain. Ini pernah diceritain belum nih? Belum pernah diceritain ya. Aku lupa. Jadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ya let's say 3 tahun yang lalu lah, lagi Lebaran sama nih, momen-momennya kayak gini nih, aku mudik nih kan. Kumpul tuh keluarga ya kan, salam-salam halal bihalal apa segala macem. Nah, kebetulan keluarga besar Siska itu liberal. Jadi kayak ya udah open aja. Yang penting lu tahu konsekuensi, lu bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri. Dan lu nggak ngerepotin kita orang, keluarga. Ya udah. Nah, pada suatu hari waktu kita halal bihalal salam-salaman, makan opor, ketupat apa segala macam. Kebetulan pamanku ada di belakang rumah. Maksudnya ke dapur, arah dapur. Aku ikutin karena aku mau ngambil piring. Tiba-tiba dia nyela tuh gini. Sis, nggak ada video baru. Terus si anjing. Lalu main berdua ya. Anjing. Paman. Gak ada video baru ya. Pada saat itu emang aku lagi gak upload video banyak. Iya. Member OnlyFans gua apa yang mana nih? Apa username-nya? Dari situ sampai sekarang. Bisa momen Lebaran ditanyain. Soalnya emang ketemu keluarga besar tuh emang nggak sering. Kadang misal kayak setahun bisa 2 kali gitu kan. Ya momen Lebaran sama mungkin ada kalau misal ada yang merit atau apa gitu kan. Ya itu makanya kayak bener member gue bukan ya dia. Jadi habis itu sampai sekarang gue belum pernah lagi bang ketemu sama dia. Belum pernah lagi? Belum pernah. Jadi rada risih juga ya? Iya sih, tapi mereka orang tahu sih ya. Baru-baru bebas dari penjara juga. Oke, last question. Just off the record. Kayak berapa penghasilan lu dari OnlyFans monthly? Dari OnlyFans only? 3 digit. 3 digit? Wow. Itu baru pure monthly-nya ya, belum kayak tip-tip dari mereka yang kayak request special konten. Biasanya berapa konten yang lu upload per bulan? Oh nggak tentu, itu tergantung mood. Jadi kalau misalnya aku lagi mood bikin ya upload rutin kayak sehari sekali. Kalau lagi nggak mood tuh biasanya kayak ya seminggu sekali bisa pada saat itu. Aku jadi pengen bikin OnlyFans, ayo. Enggak. Aktor ya. Jangan di depan kamera. Iya, bener. Ntar kayak yang ojol yang nolak lu aja ntar gue deh. Sis,
Gimana sih? Tutor. Butuh talent baru kayak gitu. Nggak apa-apa, gue di cosplay jadi ojol juga nggak apa-apa. Iya, itu dulu, cuma sekarang udah nggak begitu apa. Oke. Sekarang kita boleh. Lihat pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama followers. Oh, ada. Oke, kita lihat ya. Ya. Yang mana nih? Buang saya masih pasti pada absurd banget. Makanya dipilih. Di filter ya kan. Soalnya setiap aku buka Q&A gitu langsung absurd banget pertanyaannya. Terus mana nih pertanyaannya gini semua, Bang? Aduh, batal puasa nggak ya, lihat konten apaan nih? Oh, ini. Pilih rambut bondol atau rambut panjang? Kebetulan aku lagi bondol, jadi aku pilih rambut bondol. Oke. Bondol tetap bisa dijambak kok. Oke. Kalau siapa nggak bisa dijambak, bondol bisa. Kenapa ke arahnya ke dijambak sih? Iya, soalnya kadang orang makan kayak rambut bondol nggak gerah. Kenapa bisa dijambak? Oh iya benar. Rencana rencana ke depan Siskae lanjut konten 21 plus atau bisnis pariwisata? Kalau bisnis pariwisata 21 plus kenapa tidak? Oh iya ya. Kan sekarang ada wisata itu yang di mana itu? Itu juga wisata lendir itu. Ini dong, wisata. Kan? Oke. Kenapa tidak? Kak Siska, Ya. Kak Siska biasanya suka gaya apa? Gaya apa aja, aku mah yang penting partnernya enak. Gaya mah bisa apa aja kan? Yang penting partnernya. Oh. Ya kalau kita gayanya enak tapi partnernya gak enak sama aja. Oke. Kak Siskae katanya tipikal yang cepet keluar atau enggak? Maksudnya gimana? Pertanyaannya dong. Anda ini, tapi emang semua pertanyaannya mengarah ke situ. Pasti, karena memang itu brandingnya Siska bentuk. Iya. Jadi tidak masalah. Jadi apa tuh? Bagus. Siska? Apa? Tipikal yang cepat keluar? Atau yang lama? Lama. Wah, lu harus effort lu, bro. Kalau misalkan sama dia, ya lumayan lah. Jadi lu bisa lemes, hidup lagi, dia mah belum beres. Kayak size-nya berapa sih? Size apa nih sepatu? Nggak spesifik pertanyaannya. Kalau sepatu 38. Aduh, sarung tangan lagi. Kenapa sarung tangan dong? Lagi. Size-nya maksudnya size apa, Brody? Iya. Oh, tuh nomor bra berapa? Oh, nomor bra 38D. Kenapa lu yang jadi ngalah napas? Enggak, cukup itu. Oke. Pas kan di genggaman. Oh, set deh. Ntar, dua pertanyaan lagi ya. Pernah anal gak? Tadi udah dijawab. Kalau udah pernah belum. Pernah anal gak katanya. Orang gua ngeliat story-nya juga kayak apa namanya? Butt plug gitu kan? Iya, pernah. Pernah. Kenapa dia yang gini? Nggak, soalnya enak aja gitu kayak pakai butt plug, apalagi yang ada ekornya dipakai jalan-jalan itu kan seru ya. Iya, yang ada ekornya dibawa jalan-jalan. Kok pikiran gue kemana-mana. Iya, seru. Bukan, iya, tapi suka yang yang alat yang di geternya dinaikin, dikontrol gitu-gitu kan sih. Pernah juga ya, aduh ya ampun. Dan dia, itu bisa apa namanya, toysnya banyak banget sih dia. Iya. Sampai kemarin mau dilelang ya. Iya. Kardus tuh. Asli itu karena aku kemarin baru di dalam setahun terus kan nggak pernah kepake kan. Jadi aku pilih-pilihin lagi gitu, yang mana masih bisa dipakai, mana yang enggak. Itu sampai pada bekarat katanya, sampai kada ada laba-labanya, sarang laba-labanya gitu ya. Laba-laba. Saking ini. Ya masa iya. Bekas alat begitu bersih tahu. Ya tapi kan tetap aja. Setiap pemakaian pasti harus disterilisasikan dulu. Oh, ada alat sterilisasinya juga. Tetap. Oke. Iya, Bang. Jadi waktu Siska ditangkap itu memang didiagnosa oleh psikiater sama psikolog itu. Psikolog kok malah jadi bermasalah dengan psikologinya, gimana? Itu dia makanya. Memang Anda pikir saya ngambil psikologi buat apa? Obat jalan.
Oh, buat dia Buat buat rawat sendiri jalan. dulu ya, Iya, buat diri sendiri dulu. penyembuhan. Oke. Emang kadar dorongan seksualnya Oke. di atas rata-rata pada umumnya. Jadi emang Oke. harus perlu terapi apa segala macam. Kalau soal eksim mungkin sekarang udah jauh banyak berkurang. Berkurang ya. Lebih ke yang mengurung diri, bikin sendiri. Ya, memang seperti itu. Oke, Siska biar Ya, santai ya, ya, ya. biar santai. Aduh. Dulu pengen kita bikin lagu, boleh nggak ya? Boleh ya. Tapi lagu di sini kita improve aja. Oke. Oke ya. Mulai dari dulu ya. Ya, jangan. Kita sambung lagunya. Improve aja, terserah Siska mau oke, apa oke. ya. Gimana? Hari ini datang Siskae ke kosan Delu Uye asik. Kita tanya-tanya dia banyak hal, dari yang biasa sampai dengan yang luar biasa. Sikat Siska. Baik. Asik. Hari ini Siska mampir ke kosan Delu Yeay. untuk melepas rindu. Rindu dong. Nah, udah dong. Bingung banget bisa mikir lirik lah. Kayak disuruh ujian tau. Asik. Sorry. Gak apa-apa. Karena gitu, kalau Delu mah seneng nge-challenge tetangga-tetangga Delu. Oh gitu. Karena kan jarang ketemu juga. Iya, Jadi benar. kangen kita tuh biasa Delu kayak nyanyi-nyanyi di depan, Siska lewat-lewat doang. Kan sekarang nyanyi bareng. Iya. Biar cuma sedikit juga nggak apa-apa. Siap. Yang penting Siska tetap happy, tetap Happy banget tetap seneng dengan apa yang dilakukan. Iya. Terus semoga Siska juga pencapaian harapan-harapan untuk kedepannya bisa tercapai. Amin. Dan dia juga berharap bahwa Siska menjadi Siska yang lebih baik kedepannya. Pasti. Bukan cuma hal ini karena dulu tahu bahwa menjadi seorang content creator atau yang dicap bahwa seorang Pornhub itu berat gitu kan, kayak nggak harus menghadapi netizen Iya. hujatan orang-orang kayak gitu, bahkan harus berhadapan dengan hukum. Betul. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya Siska tinggal di luar berbeda cerita. Betul, karena betul, kita betul, tinggal di Indonesia, jadi masih banyak hal-hal yang harus dijaga, salah satunya ya tentang kayak pornografis kayak gitu. Betul. Setuju. Oke, paling gitu aja sih. Iya sih. Abis ini mau kemana? Iya, aku mau lanjut ke tetangga-tetangga sebelah, kali aja juga banyak cemilan. Oh, Karena aku belum. iya bener, iya. Masih momen Lebaran lah Iya, ya, masih mau lebaran, silaturahmi. jadi bener-bener. mau minta maaf-maafan gitu. Oke, ya udah Siska, Itu. makasih banyak loh ya. Aku yang makasih udah mampir ke diajak kosan Delu. ngobrol di jamu. Tadu. Aku mau mampir ke tetangga sebelah dulu ya, Bang. Iya dong. Ntar malam kalau misalnya ini aku mampir lagi ke sini. Sering-sering main ke sini ya. Pasti Iya. sekarang. Siap. Sekarang harus sering-sering main ke sini. Kalau Thank you. pelukan sama dia mah kayak bukan nempel pipinya doang, tapi semua nempel. Oke. Habisin. Iya. Aus. Soalnya takutnya suka Delu pengen yang ngabisin. Hah? Oke ya. Makasih. Terima kasih. Main ke kosan Delu.